بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى وأزواجه وذريته وأهل بيته وأتباعه من العلماء العاملين إلى يوم الدين. ثم إلى الله والدينا من أبرزنا وأمهاتنا وشيخنا ولمن له فضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، بأن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة يعد علينا وعلى ذريتنا أجمعين إلى يوم الدين ببركاته وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يرزقنا حسن الخاتمة بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بتلك النيات ولكل نية صالحة، وعلى كمن وبه سلف الصالح بجاه النبي ومن جاه آل النبي بركاته بأسرار سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin lisani yafqahu qawli bijahi Mustafa wa sahbihi wal ali wa jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khassana bi habibina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim wa sharrif wa majid wa azim wa taraham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa asli wujudina wa maulana Muhammadin miftah ibad rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salam daimin fi dawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin min fadlillah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadabkur wa tadhkir wa tanbiih wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilalah 'ala al-khair والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله تعالى وقربه وثوابه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم ونجنا من القوم الظالمين والكافرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul muqaddamin al-muhtaramin. Cek satu-satu. Mau dipegang saya mati ya. Hadratul muqaddamin al-muhtaramin ma'asyiral ulama wal qurra wa ma'asyiral a'izza'i al-hadirin wal hadirat rahimahullah. Khususnya sama-sama kita muliakan
senantiasa dengan limpahan rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa yang sama kita hormati Bapak Ketua RT. Perlu dilantikan? Mana? Oh, RT nggak ada. Oh, ya. Tapi saya belum tahu di RT-nya yang mana ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat beliau bisa hadir. Saya tahu nanti RT ini penting. Kemudian alhamdulillah di sini sudah ada RT-nya yang kemudian ya. Mudah-mudahan Pak RT beserta para pengurusnya pun diberi rahmat dan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para sesepuh, para tokoh masyarakat, ibu bapak hadirin hadirat jamaah majelis taklim mushola al-ikhlas, insyaallah sama-sama kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah dan tak lupa diiringi dengan salawat dan salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali malam hari ini dengan izin daripada Allah, dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir taklim lagi, kita bisa kemudian bersilaturahim lagi, kita bisa menuntut ilmu kembali. Mudah-mudahan keadaan ini diberikan ketetapan dan kemudahan untuk seterus-terusnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan wabah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar yang kerja lancar lagi kerjanya, duitnya banyak lagi, kencang aminnya ya. Biar ibadahnya lancar lagi, taklimnya banyak lagi. Jangan amin doang, kencang, buktikan. Ya, mudah-mudahan kemudian keadaan ini terus menerus sehingga ibadah kita istiqamah. Ternyata nggak enak di rumah aja, ya kan? Enak nggak di rumah aja? Nggak enak. Ke masjid, ke mushola, taklim, enak nggak? Enak. Kalau enak, insyaallah subuh penuh, insyaallah. Mudah-mudahan kemudian kita diberikan oleh Allah senantiasa taufik dan hidayah oleh Allah, dan mudah-mudahan kita dikaruniakan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikumpulkan nanti di akhirat bersama para mulia, para ulama, para salihin, dan khususnya bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin kalian jemaah majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sebelum memulai kajian kita malam hari ini, kalau memang masih diizinkan, walaupun bulan Syawal dah lewat, ini sudah kita memasuki bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Jadi bulan Syawal sudah lewat, tapi rasanya tidak ada salahnya saya awali dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa qiyamana wa qiyamakum kullu 'am wa antum bi khairin min al-'a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan puasa kita, Ramadan kita, segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di awal permulaan taklim kita malam hari ini, saya tidak akan langsung menyambung kajian fikih. Karena apa? Karena khawatirnya belum nyambung lagi. Kira-kira kalau ditanya batasnya sampai mana kemarin belajar fikih kita sudah? Enak benar jawabannya, kan lupa, nggak repot mikirnya jawabnya lupa. Iya. Karena itulah maka pembukaan malam hari ini kita tidak menyambung langsung masalah atau pelajaran ilmu fikih. Nunggu kabel-kabelnya normal dulu. Ya, nunggu kabel-kabelnya normal. Iya, kabel sound system, ya kabel di kepala. Ya, mudah-mudahan malam hari ini kemudian pemanasan dulu. Tapi insya Allah langsung panas nih kemudian, insya Allah ya, mudah-mudahan kemudian. Ya, jadi kita tidak menyambung mabab atau masalah pelajaran ilmu fikih. Jadi kita pertemuan pertama ini umum saja dulu, insya Allah. Apa-apa ya, berikan ya? Berikan.
Nggak apa-apa, itu salah saya lah, menurut saya. Nanya itu kok manis nanti. Kalau mau berikan imbal itu salah saya. Betul nggak? Orang yang tumbuh. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita baru saja lewat bulan suci Ramadan, kita baru walaupun Ramadannya katanya, tapi saya tidak terlalu percaya Ramadan kita beda katanya. Saya tidak terlalu percaya. Yang beda itu yang kemarin tarawih, sekarang enggak, itu baru beda kan? Kalau kemarin tarawih, kemudian maksudnya Ramadan tahun lalu tarawih, tahun sekarang tarawih, walaupun di rumah di mana tetap sama. Ya, Ramadan beda. Tujuannya apa Allah Subhanahu wa Ta'ala meramadankan kita? Ya kan? Allah menyuruh kita dalam 1 tahun 12 bulan ada 1 bulan yang khusus kita ibadah di sana, kemudian ditingkatkan. Bahkan semalas-malasnya orang, setidak-tidaknya Ramadan itu walaupun tidak sholat dia tetap puasa. Apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala meramadankan kita? Apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan bulan Ramadan? Dan lain bukan cuma satu tujuannya. Kita sering kemudian baca ayatnya. La'allakum hebat juga orang sini tahu ujungnya ya. La'allakum ujungnya tahu. Apa artinya? Agar kamu. Jadi Ramadan kemarin tujuannya apa? Supaya jadi orang bertakwa. Kalimat tattaqun di situ, yang la'allakum tattaqun itu kalau orang belajar bahasa Arab, dia bentuknya itu fi'il mudhari namanya. Jadi ittaqa yattaqi, ittaqa itu fi'il madhi. Kalau fi'il madhi artinya sudah bertakwa. Ittaqa sudah bertakwa. Kalau yattaqi itu fi'il mudhari. Yattaqi yattaqiyani yattaquna tattaqi tattaqiyani tattaquna. Nah, la'allakum tattaqun. Kalau suatu kata kalimat dalam bahasa Arab dia menggunakan bentuk fi'il mudhari, artinya tattaqun dari fi'il mudhari salah satunya contoh, maka itu dia berlaku untuk masa yang akan masa sekarang dan kemudian berkesinambungan sampai masa yang akan datang. Ya, saya ulang. Kalau di dalam kalimat bahasa Arab, apalagi Al-Quran, dia menggunakan bentuk kata fi'il mudhari, tattaqun, misal contohnya, tujuan dari orang puasa itu, tujuan dari orang Ramadan itu agar menjadi manusia yang tetapi Allah menggunakan dengan bentuk kalimat fi'il mudhari, maka fungsinya berlaku masa sekarang, berkesinambungan sampai masa yang akan datang. Kalau bahasa nahwunya tufidud dawami lil istiqbal wal istimrar. Kalau bahasa kitanya terus menerus. Jadi ketika Allah meramadankan kita kemarin, Allah mempuasakan kita kemarin, Allah mempertemukan kita dengan bulan yang paling mulia, tujuannya agar kita menjadi manusia bertakwa. Kapan bertakwanya? Saat Ramadan dan bahkan sampai selesai. Itu maksudnya. Jadi kalau kita paham bahasa kita, kata Allah, hai orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa di bulan Ramadan itu sama dengan bagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian, agar kalian jadi orang bertakwa di bulan Ramadan ini dan nanti sampai Ramadan tetap masih jadi orang bertakwa. Itu maksudnya. Karena Allah menggunakan dengan bentuk fi'il mudhari. Pertanyaannya, tercapai nggak tujuan Ramadan kita kemarin? Berhasil nggak tujuan kita Ramadan kemarin? Sampai sekarang kita masih jadi manusia bertakwa nggak? Sampai sekarang kita masih jadi orang muttaqin bukan? Nah, harapan kita tentunya mudah-mudahan bukan hanya Ramadan yang kita tak campurnya, tapi sampai selesai Ramadan.
Itu yang pertama dulu. Jadi ukuran Ramadan itu bukan Ramadannya, tapi sampai selesai. Selesai Ramadan masihkah kita buka Al-Quran? Selesai Ramadan masihkah kita ke masjid? Masihkah kita ke mushola? Selesai Ramadan masihkah kita menjaga sholat sunnah? Selesai Ramadan masihkah kita lagi sedekah? Nah kalau itu masih berarti la'allakum ya. Paham ya? Jadi tinggal ngecek kita. Kalau belum berhasil, berarti nanti ngulang lagi tahun depan. Jadi Ramadan itu Pak, kan kemarin deh, tujuannya la'allakum tattaqun. Ada orang yang tujuannya tercapai, ada yang enggak. Ada yang begitu selesai Ramadan selesai Al-Qurannya, ada yang begitu selesai Ramadan selesai ke masjidnya, ada yang begitu Ramadan selesai salat subuh berjamaahnya. Ada nggak di sini? Di sini nggak ada. Saya berani jamin di sini nggak ada, karena ini Isya. Baru ketahuan nanti subuh. Kalau subuh, saya jamin musola kecil jadinya salat subuh berjamaah, ya kan? Ya kan? Tapi sekarang saya tidak mau buang sampah, tapi kayaknya masih penuh. Alhamdulillah. Kalau bohong dosanya gede. Artinya ada orang yang Ramadannya tujuannya tercapai, ada yang Ramadannya tujuannya tidak tercapai. Konsekuensinya, jika Ramadan ini tujuannya tercapai, maka berarti Ramadan tahun depan kalau memang diberikan oleh Allah umur panjang dan sehat afiat, maka dia masuk kelas yang baru dan dia kemudian naik kelas lagi. Ya, Ramadan ini dia berhasil jadi mu'taqin. Nanti Ramadan tahun depan dia naik kelas lagi, Ramadan yang baru dia naik kelas lagi, Ramadan berikutnya naik kelas lagi, terus begitu orang beriman. Karena tadi berlangsung tutup seterus. Tapi kalau orang Ramadan kemarin tujuan takwanya gagal, lalu selesai Ramadan semuanya jadi selesai, maka ketemu Ramadan tahun depan dia ngulang lagi. Kayak orang sekolah, kalau berhasil lulus di kelas 1 naik ke kelas 2, kelas 2 naik ke kelas, ada orang kelas 1 gagal, tahun depan kelas berapa? 1 lagi kan? Ya kan? Artinya ada orang Ramadan tahun depan itu dia masih ulang Ramadan tahun ini tadi. Kenapa? Karena tujuannya gagal. Nah, begitu tahun depan gagal, tahun depannya ulang lagi. Nah, pertanyaannya, berapa kali Ramadan dalam seumur hidup kita ketemu Ramadan? Ada yang sudah 10 kali ketemu Ramadan, ada yang 20 kali, ada yang 30 kali, masih ulang aja lagi Ramadan itu. Kenapa? Karena tujuan takwanya tidak berhasil. Kalau berhasil, Ramadan tahun depan dia berulang, dia kelas yang baru. Ramadan tahun depannya dia berhasil, kelasnya baru lagi. Tapi kalau gagal, berarti Ramadan tahun depan dia ngulang lagi mencari tujuan utama. Ramadan tahun depannya kalau gagal, masih ngulang lagi. Jadi ada orang yang seumur hidupnya Ramadan yang ngulang terus. Dia berbeda ini. Kasarnya kayak anak sekolah itu begini Pak. Tadinya dia kelas 1, cuman dia gagal. Berarti dia tahun depan kelas berapa? 1. Cuma pindah ruangan. Paham gak maksudnya? Tadinya dia ruangannya misalnya kelas 1 paling pojok nih. Tahun depan dia pindah ruangan agak ke tengah, tapi kelasnya tetap kelas 1. Kenapa? Kelas 1 kemarin dia gagal. Cuma tahun depan dia ruangannya pindah dan di situ lagi ruangannya di ruangan kelas yang berbeda. Cuma kelasnya tetap kelas berapa? Itu. Ada orang Ramadannya tahunnya beda. Tahun Ramadan di tahun 1441. Nanti 1442 dia pindah ke ruangan pindah waktu saja, tapi kelas Ramadannya tetap masih ulang yang tahun kemarin. Nah
Dan ini kemudian yang harus kita cek dari Ramadan kita, apakah sudah sampai kepada tujuan atau takut. Yang kalau ketika Ramadan ke masjid selesai sekarang masih lagi tetap ke masjid, berarti ada harapan, ada kemungkinan tetap untuk tercapai. Masih lagi sekarang baca Al-Quran, masih lagi sekarang sedekah, masih lagi sekarang sholat subuhnya ke masjid, ke mushola. Ini berarti ada kemungkinan Ramadan yang kemarin berhasil. Ketika berhasil, Ramadan tahun depan bukan hanya pindah ruangan, tapi dia naik kelas. Jadi ada orang Ramadannya itu baru lagi, ada orang yang Ramadannya masih ulang. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang Ramadannya terus naik, tambah tahun, tambah naik, sehingga kita nanti wafat dalam keadaan puncak-puncaknya kita iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan. Nah, situ satu dulu, poin yang pertama dulu ya. Jadi ada orang Ramadannya tiap tahun masih ulang-ulang, kayak anak kelas 1 tetap kelas 1, cuma ruangannya pindah. Ada orang yang Ramadannya naik kelas 1. Dua, emang kalau kita bertakwa apa rewardnya? Wah, ini bahasanya tinggi. Yang makan nasi uduk gak bakalan paham nih. Kalau takwa rewardnya apa? Reward itu apa? Ganjaran. Hah? Hadiah. Nah, itu pasti orang Jawa yang jawab tuh. Hadiah. Dan benar, kalian ketawa. Jawabannya benar. Dalam surah Maryam tadi kan kemudian Al-Baqarah 183 ya, tujuannya la'allakum tattaqun. Kalau kita bertakwa, apa kemudian reward hadiahnya daripada Allah? Surah Maryam kemudian Allah berfirman, "Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya," kata Allah. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu surga, tilkal jannatul lati, yang kami akan wariskan di surga itu, kemudian min ibadina, dari hamba-hamba kami, man kana taqiyya, bagi siapa mereka yang sampai kepada kedudukan takwa. Apa ributnya? Surga. Syaratnya surga itu adalah takwa. Ramadan kemarin tujuannya takwa. Kalau takwa Ramadan kemarin dapat, maka sudah insya Allah memegang tiket surga. Kenapa begitu? Allah yang nyatakan tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Kata Allah, itu surga akan kami wariskan sebahagian dari hamba-hamba kami yang sudah bertakwa. Artinya hadiahnya Ramadan kemarin kalau berhasil surga. Mau masuk surga? Cepat atau lambat? Cepat atau lambat? Cepat. Dan risikonya nggak ada orang masuk surga hidup. Pasti orang masuk surga harus mati. Kalau pengen cepat masuk surga, maka harus cepat mati. Pak DKM disumpah di mana? Didoakan oleh jamaahnya cepat mati. Masih acara dia DKM loh. Ditutup yang musola selesai, kita usah lockdown lagi. Pengen cepat apa? Mau cepat mau lambat yang penting itu jawabannya. Jangan pengen cepat ya kan, yang penting syaratnya harus dipenuhi, yaitu takwa. Nanti asal itu belum ketemu nasi uduk tuh syaratnya harus takwa dan mati. Kalau takwa gak mati belum masuk surga. Maka syaratnya harus takwa dan mati. Kenapa? Tapi yang mati itu semangat banget. Kayaknya bahasnya ya, kayaknya senang banget itu bahas mati ya. Udah putus asa aja. Paham ya? Yang pertama ingat ya, Ramadan itu kita kalau nggak paham bawahnya atas, saya nggak paham nih. Karena kayak tangga itu tangga 1, 2, 3 gitu. 1 tadi ingat ya, Ramadan itu ada yang ulang, ada yang naik kelas.
dilihat dari hasilnya. Apa hasilnya? Yaitu kalau takwa apa hadiahnya? Quran surah Maryam. Surga. Emang kalau dapat surga berapa? Kalau nggak masuk surga kenapa emang? Lihat surah Ali Imran lagi. Ya, lihat surah Ali Imran apa kata Allah? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa kata Allah? Faman zuhziha 'anil nar, maka siapa yang diselamatkan dari siksa neraka, wa udkhila al-jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah sebenar-benarnya orang yang beruntung, itulah sebenarnya orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya, dan adapun segala kenikmatan dunia, mata'ul ghurur, hanya perhiasan yang bisa memperdaya. Dua dari ayat ini. Ya, Allah sebut tadi kalau takwa hadiahnya surga. Kenapa mesti masuk surga? Kata Allah di surah Ali Imran, kalau berhasil nanti selamat dari azab neraka, bisa masuk surga. Faqad faz, itulah orang sukses, itulah orang beruntung. Kalau nanti di akhirat nggak masuk surga atau sempat disiksa di neraka, berarti Anda belum coba. Wah, ada coba lagi. Kalau bisa hidup lagi, nggak ada sekali neraka, nggak bisa coba lagi. Mempikir undian apa? Berarti orang sukses, orang beruntung itu siapa? Kalau menurut Allah, bukan menurut otak kita. Kalau menurut Allah, siapa orang beruntung? Siapa? Hah? Belum bentuk nasi uduk berarti. Ini jawaban ini yang bikin ustaz-ustaz pensiun dini ini. Maka sudah dibacakan tadi kata Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Siapa yang selamat dari neraka dan masuk surga, itu berarti orang beruntung, itu berarti orang sukses. Lihat faqad di situ, kemudian dia ambil faz itu fi'il madhi, bila qad masuk kepada fi'il madhi tahqiq, artinya yang sebenar-benarnya orang sukses itu, yang sebenar-benarnya orang beruntung itu siapa mereka? Yang masuk surga. Jadi orang sukses siapa? Yang nanti di akhirat masuk surga. Kalau nggak masuk surga, apalagi sampai di neraka waliyadzubillah selama-lamanya, maka berarti dia orang yang gagal. Dia bukan orang beruntung, tapi orang yang rugi. Paham? Saya balik lagi ke tangga nomor 2. Ya, ini belum selesai lagi, masih ada sambungannya. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Saya balik ke tangga yang kedua. Tadi syaratnya masuk surga apa? Berarti kalau dia masuk surga, orangnya di dunia takwa. Masuk surga ini dia orang beruntung. Saya jejerkan satu-satu. Ini takwa, di dunia takwa, ya kan? Ini takwa. Di akhirat masuk. Lalu orang-orang masuk surga ini orang sukses. Ini orang beruntung. Berarti sama dengannya orang beruntung di dunia itu orang yang apa? Nah, itu kesimpulannya. Jadi orang sukses di dunia ini orang yang mampu bertakwa. Orang yang berhasil sukses, orang yang beruntung di dunia ini adalah orang yang bertakwa. Kenapa jadi beruntung di dunia orang bertakwa? Karena dia akhirat masuk surga. Sedangkan surga adalah kenyataan dan fakta bahwa bukti orang beruntung, kata Allah, orangnya masuk surga. Kalau mau masuk surga, syaratnya di dunia harus takwa. Jadi siapa orang sukses di dunia ini? Orang yang bertakwa. Lalu muncul tertinggi ini. Kalau orang punya rumah gede, banyak, mobilnya hebat, duitnya banyak, usahanya lancar, itu orang sukses, orang beruntung apa bukan?
menjawabnya menurut apa kata Al-Quran sambungan ayat tadi? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Maka siapa yang nanti di akhirat bebas lepas dari siksa neraka dan masuk surga, itulah sebenar-benarnya orang sukses, itulah sebenar-benarnya orang beruntung. Lihat sambungan ayatnya surah Al-Imran. Wa mal hayatud dunya, adapun segala yang dimilikinya di dunia, dia punya mobil bagus, dia punya usaha gede, dia punya rumah mewah, illa mata'ul ghurur, itu adalah perhiasan yang bisa menipu. Arti menipu, kita kira dia sukses padahal dia di rumah berantem melulu dengan istrinya, kita kira dia berhasil beruntung padahal dia kemudian di rumah susah terus hatinya, padahal mobilnya banyak, dia hatinya pikirannya suntuk terus. Artinya menipu, bisa jadi kita kira karena banyak harta dia untung, tapi sebenarnya dia merasakan dalam diri dan rumah tangganya dia nggak merasakan kenikmatan apa-apa. Bisa? Artinya bisa dia bisa. Kalau saya bilang nih, contoh aja nih, hati-hati yang Bapak DKM, omongannya bisa menipu. Misalnya contoh ini, saya bilang hati-hati Bapak DKM, omongannya bisa menipu. Arti hati-hati bisa menipu itu omongannya bisa benar, bisa. Sedangkan Allah bilang wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kalau yang kita lihat segala kepemilikan atas dunia ini mata'ul ghurur, perhiasan yang bisa menipu. Bisa benar-benar memang dia untung, tapi bisa juga sebaliknya, namanya juga bisa menipu. Arti bisa menipu ini bisa sesuai dengan yang kita lihat, bisa enggak? Nyambung kan nih? Nah, tadinya saya bilang kan panas kan? Saya bilang dari awal sudah panas. Ini nyambung Pak? Nggak nyambung. Hidup Pak? Kalau hidup nyambung harusnya. Masih ini kabelnya ya, masih ruwet. Bahasa apa ruwet ini kan? Ini gara-gara kelamaan laut udah. Kelamaan laut tahun jadi otaknya. Artinya kalau kita melihat orang duitnya banyak, rumahnya bagus, mobilnya mewah, belum pasti itu orang beruntung. Bisa memang iya, bisa berani benar Ustaz ngomong itu. Bukan Ustaz yang ngomong itu, Allah wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Lalu siapa Ustaz yang benar beruntung kalau orang kaya itu gak beruntung? Yang kalau nanti di dunia masuk di akhirat masuk surga bebas dari neraka, itu kata Allah yang beruntung. Dan kalau yang punya harta belum tentu bisa dia bisa beruntung, bisa enggak. Kalau begitu yang beruntung di dunia kayak apa caranya ngeliatin Ustaz? Orang masuk surga beruntung di akhirat syaratnya ada dari kata Allah, tilkal jannatul lati nuritu min ibadina man kana taqiyya. Syaratnya harus di dunia takwa. Jadi orang beruntung itu orang yang di dunianya bertakwa. Kalau punya duit takwa beruntung nggak? Mobilnya banyak, rumahnya bagus, sholat jamaahnya rajin, sedekahnya rajin, ngajinya rajin, kemudian lagi usahanya lancar. Mau nggak? Ustaznya duluan lah. Kalau kemudian duit banyak, ke masjid nggak pernah, mobil banyak, mobil itu di parkiran mall, belum nggak pernah masuk masjid itu mobil. Pinter ya dia. Itu otaknya incar, giliran pelajaran suruh buat giliran lawak. Ribet ngajarin orang sini mah. Kalau beli pensiun saya. Cuma takut sama Rasulullah doang satu, kalau memang enggak saya. Di rumah. Paham? Apa ya? Kalian paham? Mesti nggak mau apa-apa di situ. Iya, jadi kalau ada orang bertakwa, mau dia orang miskin, orang kaya, atau orang beruntung,
apalagi sudah di dunia diberikan kelebihan banyak oleh Allah, usaha bagus, rumah sudah bagus, mobil ada, masjid rajin, taklim rajin, masya Allah. Dia punya tiket takwa, dia punya tiket yang namanya takwa untuk masuk surga, dia punya fasilitas dunia. Allahu Akbar. Inilah yang dinamakan surga dunia akhirat. Sudah susah, sholat enggak, ke masjid enggak, utang banyak, penyakit banyak, ya Allah. Hah? Coba pikir. Betul tak? Jadi untung dan rugi itu bukan dilihat dari berapa banyak ruginya. Karena orang banyak duit bisa saja nanti gak beruntung. Jangan silau melihat orang usahanya maju, jangan silau melihat kawan rumahnya gede. Kalau dia gak takwa, kata Allah, rugi. Lah kita alhamdulillah rumah belum lunas, motor belum lunas. Banyak tapi alhamdulillah subuh tuh asal dengar azan aja udah tutup lagi terima tidur lagi. Kadang-kadang pura-pura kadang yang jahat itu yang itu, yang kadang-kadang pura-pura kadang begitu pagi dia bangun pakai nanya lagi istrinya, Bu tadi subuh azan udah di musola. Bodoh amat. Yang ribut yang pura-pura kadang dia pakai nanya lagi di subuhnya. Kalau istri masih penting nanya kepada DKM lagi dia nanya kan, Pak DKM subuh tadi kan ada azan di masjid. Ada azan tadi kan saya azan. Oh berarti saya nggak dengar. Bangun ada Pak DKM. Speakernya mati. Sampai mana ya? Itu ngajak bangun. Ini malam ini makan nggak DKM nih? Makan, Pak. Lama-lama saya nggak makan rugi juga kan? Ya maksudnya, ini saya dari maghrib udah pulang masalahnya. Kalau udah makan, dia pulang saya sampai rumah 10:30 nggak makan. Ya kayak apa? Saya nggak makan, bisa saya di rumah nungguin gesekan dari sini. Akhirnya di sini nggak makan, dulu nggak dapat gesekan. Satu lalu dua kalian. Makan mereka. Insya Allah. Nah, insya Allah ini Makan sama makan. Ada. ngaji kayak gini masih gak mau ngaji, saya nggak mau. Dikasih makan sudah. Kalian malam ini nyari duitnya bakalan dapat juga, ya kan? Dan ngaji aja sudah. Ya kan, orang mulai sudah buka sekarang, puncak dan buka, masa pengajian mesti tutup? Karena gak masuk akal kan? Ya kan? Mau pada buka semua, kemudian Ustaz buka sholat, nah itu mudah namanya. Ini baca berita nih, mau semua buka, puncak buka, pengajian masih tutup, alasannya kenapa? Takut COVID, orang di mall aja kemudian apa masa kita di sini? Yang penting kemudian SOP-nya pakai masker deh. Enggak, masya Allah. Ustaz nggak pakai, kalau saya pakai masker, gitu kan? Kayak gitu. Apa tadi? Orang belajarnya jangan belajar terus yang selesai gitu. Ingat ya, orang beruntung itu bukan yang duitnya banyak, tapi bisa jadi yang duitnya banyak dia beruntung karena dia takwa. Atau orang susah bertakwa beruntung nggak? Beruntung. Ada orang susah nggak takwa, ini serugi-rugi manusia. Udah penyakit banyak, cicilan banyak, ke masjid enggak, ke musola enggak, sholat enggak, ngaji enggak, ya Allah. Paham ya? Ini tanggal berapa tadi? 3. Ingat ya, bahwa tujuan kita Ramadan adalah takwa. Dan takwanya bukan hanya Ramadan sampai selesai Ramadan. Yang kedua kemudian, bahwa takwa itu rewardnya adalah surga. Lalu surga ini kenapa mesti surga? Karena itulah ciri orang sukses. Apa ciri orang sukses? Masuk surga. Di dunia dia takwa. Itu simpulannya. Masuk pahamnya nyambung. Sekarang begini, orang takwa itu kayak apa? Terakhir yang berapa nih? Terakhir senang, alhamdulillah. Terakhir berbosan akhirnya kan? Kita malam ini sampai jam 10:30 insya Allah nih.
Tahu betul. Enggak, saya nanya dulu kira-kira sepakat nggak nih? Kenapa nih Om jam saya ada, dia punya jamnya. Tahu aja saya kelas 11 nanti insya Allah. Percaya dia percaya. Kira-kira sepakat aja kan? Dua orang doang nggak jadi saya katakan. Bukan dua sepakat. Oh, apa yang perlu ini? Belum kan? Belum tentu. Kalau jawaban aja insya Allah. Nah, sekarang yang keempat yang terakhir. Mengaji itu kalau kayak begini paham. Itu kalau ente pakai proyektor tuh kemudian dibikin PowerPoint itu bayarnya mahal sebentar loh. Ini masya Allah gratis. Akunnya yang betul celengannya 2.000. Aduh, masya Allah. Tapi di sini enggak. Insya Allah 100.000 semua insya Allah. Kemana mas? Kalau ke kota emasnya nggak mungkin. Perasaan saya. Itu kalau benar loh, kalau kita bikin PowerPoint, tak bikin semua, itu masuk ke situ kalau mau juga nggak bisa masuk. Ini bayar nggak tadi? Hah? Gratis, dapat air, makan, masuk kamera. Masuk kamera aja, makannya dapat dapat ilmu gratis. Nah itu masih nggak mau juga di manusia banget ya kan? Nah sekarang apa sih orang yang takwa itu? Kayak apa cirinya supaya dapat surga? Tadi sudah dari Al-Quran satu ayat ke ayat lain, satu ayat ke ayat lain. Sekarang sebuah hadis ini kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Nah ini ucap-ucapnya, perhatikan benar. Ibnu Abi Dunya, hadis ini kemudian dikatakan oleh Al-Iraqi sanadnya adalah mursal. Hadis ini hadis mursal daripada sahabat tabi'in namanya Hasan al-Basri, dinukil oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi hadisnya ada dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, periwayat dari Ibnu Abi Dunya. Lalu kata Al-Iraqi mentahrir kitab Ihya Ulumuddin di hadis mursal sanadnya, lalu kemudian perawinya adalah Sayyidina Hasan al-Basri rahimahullah. Kalau nggak percaya juga dicari sendiri, baca sendiri. Mending percaya kan? Kemudian kita pikir mungkin juga nggak pernah, kita masuk ke proses. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita hadir di hadapan para sahabat. Aku lukum yuhibbu ayyudkhilal jannah. Apa kalian mau kalau kalian masuk surga? Kata Nabi. Nabi nanya persis kayak saya nanya tadi, mau nggak masuk surga? Sahabat jawab, "Qalu na'am ya Rasulullah." Mereka serempak menjawab, "Ya, pengen ya Rasulullah." Persis kayak orang musola ikhlas. Begitu ditanya, "Mau masuk surga?" Oh. Coba apa? Itu. "Na'am ya Rasulullah." "Ya, ya Rasulullah, pengen masuk surga." Sahabat yang hidup dengan Nabi, yang belajar dengan Nabi, ibadah di belakang Nabi, kemudian melihat wajahnya Nabi, hari-hari berkumpul dengan Nabi. Tujuan hidupnya apa? Pengen masuk surga. Kenapa jadi pengen? Karena Allah bilang itulah rasul. Apa jawaban Nabi? Qasiru minal amal wa thabbitu ajalakum baina absarikum wastahyu minallahi haqqal hayat. 3 Nabi menyebut syarat sekaligus cirinya kalau mau masuk surga. Nah, banyak-banyak kalau mau masuk surga. Artinya kelihatan di dunia orang takwa itu cirinya 3 sekaligus sebagai syarat untuk nanti memperoleh hadiah di akhirat surga. Gak banyak mau masuk surga? Mau, siap memenuhi syaratnya? Siap? Syaratnya cuma 3. Ayo, berapa syaratnya? Kalau syarat bikin KTP berapa Pak? Tidak ada lagi. Kalau syarat masuk SD anak berapa? Harus ada KTP, orang tua, kakak, ijazah TK, lagi. Itu banyak, lebih banyak kan syarat masuk SD daripada syarat masuk surga. Lalu ada orang kemudian nggak mau masuk surga, kan itu belinger ya otaknya nih. Ya kan? Kalau ngomong syarat-syaratnya apa? Pasti ada duit. Harus coba yang ditembak ke sini. Termometer. Yang ditembak ke sini. Cek suhu. Nah di sini ditembak ke sini. Terus lagi kemudian harus pakai masker,
harus kemudian antre banyak segala macam. Berapa syaratnya? Puluhan syaratnya sekarang mau masuk mall itu. Harus ngambil apa tuh yang HP langsung pakai alamat segala tuh. Yang tracking nanti bahasanya lagi nih. Nasi uduk nggak paham nih tracking. Arahan ketika di layar di mau pernah mau iya apa namanya? Screening itu ya, yang set di HP lalu muncul nama siapa, alamat di mana gitu kan. Nanti kalau misalnya di motor ada tertangkap yang positif, tinggal nyari dia, oh ini alamatnya di sini, langsung bukan tracking namanya. Itu kalau nggak paham otak kayak gitu, tinggal nggak usah semua ribet lah. Banyak syaratnya, masuk surga berapa syaratnya lagi? Mending masuk surga? Enggak. Oh, murah. Masuk dan masuk surga. 3 disyaratkan tadi. Syarat nomor 1, qasiru minal amal. Saya ulangi hadisnya, hadis mursal riwayat Ibnu Abi Dunya dari kitab Ihya Ulumuddin tentang Al-Iraqi guru Imam Syafi'i, lalu kemudian diriwayatkan oleh sahabat Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini akabir minat tabi'in. Tabi'in yang paling utama, generasi pertama itu Sayyidina Hasan al-Basri rahimahullah. Ayahnya Sayyidina Hasan al-Basri ini, ibunya Sayyidina Hasan al-Basri ini pernah hidup sezaman dengan kemudian sahabat-sahabat, dan bahkan Sayyidina Hasan al-Basri ini pernah tinggal bersama Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala. Yang pertama syaratnya kalau mau masuk surga, qasiru minal amal. Pendekkan angan-angan. Ya. Kalau mau masuk surga, pendekkan angan-angan. Qasir minal amal. Kalau amal pakai alif. Alif mim lam amal itu artinya angan-angan. Kalau ain mim lam amal itu artinya perbuatan. Jadi huruf Arabnya sini kita di salah baca artinya jauh. Maka itu hadisnya qasiru minal amal, pendekkan oleh kalian akan angan-angan. Ya, ada satu penyakit di dalam hati, penyakit hati namanya tulul amal. Tulul amal itu lawanan dari qasrul amal. Kalau qasrul amal itu pendek angan-angan, kalau tulul amal itu berarti panjang angan-angan. Maka kata Nabi, syarat pertama mau masuk surga jangan panjang angan-angan. Apa sih Ustaz panjang angan-angan? Jangan banyak menghayal. Itu jangan diminta saat masuk surga yang pertama. Jangan banyak menghayal. Itu aja. Ya. Jangan dipikir saat masuk surga itu harus tahajud terus ke masjid terus. Ternyata Nabi mengatakan kalau mau masuk surga syarat yang pertama jangan banyak menghayal. Artinya qasiru minal amal, pendekkan angan-angan itu kalau bisa hidup ini jangan selalu menghayal. Artinya lagi kebanyakan kita hidup di waktu habis dipakai menghayal. Ini masalah kita. Sampai saking hobinya kita menghayal, saking benernya kita menghayal, sewaktu sholat kita masih aja menghayal. Waktu baca Quran masih aja nyetir motor di jalan bengong di kerjaan sambil merokok di kamar mandi diambil merokok mati. Coba kita ini hidup banyak menghayal. Nah ini yang menghalangi kita masuk surga. Hidup itu kebanyakan berangan-angan, andai-andai ya bahasanya. Kalau penyakitnya, kalau bahasa kosongnya tulul amal, panjang angan-angan. Kebanyakan andai-andainya, kebanyakan jikalau umpama seandainya, banyakan itu. Banyak banget hidupnya itu yang dipakai mungkin. Seandainya, jikalau umpama. Padahal
Kalau istilah orang berhukum ya, baru tadi siap nanam apa contohnya? Ya apa aja lah, nanam apa misalnya, nanam pohon durian misalnya, atau durian, atau nanam sawit, baru nanam bijinya, nanam bibitnya tadi siap, pulang ke rumah malam habis bisa sama istri, itu nanti durian kalau tumbuh banyak itu kan nanam 100 tuh, berbuah satu pohon, kemudian 10 biji aja 100 pohon, berarti 1000 itu sekarang harga durian 50.000 ya, 1000 kali 50.000, 50 juta bu kata suaminya. Lalu kata saya buat apa? Dari 50 juta itu kita nanti kemudian kita berikan bibit separuh kita itu kemudian padahal tadi sore baru nanam. Iya, itu penyakit kita kan. Ini yang bikin orang kemudian gak bisa masuk surga. Nanti saya ceritakan kenapa gara-gara menghayal orang gak bisa masuk surga. Kalau saat ini kayaknya gak nyambung dulu, karena dia paham dulu kemudian. Kita kan begitu, itu pohon semangka, bibit semangkanya, baru kita nanam biji. Nanam biji 1 hektar, tapi alhamdulillah 1 hektar biji semangka itu malam Pak, jam 12 sama istri di tempat tidur. Nah, itu semangka 1 hektar. Kalau bisa nanti berbuah, 1 pohon itu berbuah. Ini kalau salah maaf ya, saya lupa tukang semangka. Kemudian 2 biji dan 5 kilo, tahu menghayal kita. Berarti 10 kilo 1 hektar itu berapa ton kira-kira hasilnya? Yuk tukang semangka ya. 10 ton, 1 ton harganya 10 juta, berarti 100 juta. Nah 100 juta itu kata yang istrinya, Pak kita bisa beli mobil aja. Mau beli mobil, kata suaminya beli mobil, tapi 100.000 tuh gak bisa yang baru, yang second. Kata istrinya gak apa-apa second, biar nanti kita pulang kampung enak. Yang anak mendengar di sebelah kamar, upah ikut. Langsung sang ayahnya keluar dari kamar, kemudian dipukul anak. Belum semangatnya katanya dulu. Hah? Ini cerita saya, dan kemudian maksudnya paham gak maksudnya? Seandainya, nah ini mulai serius nih. Seandainya ada COVID, seandainya nggak ada corona, ya Allah, saya udah kemana nih? Saya lebaran kemarin, seandainya nggak ada COVID, kerjaan nggak diberhentikan, nggak di stop sementara, gaji nggak separuh, gaji nggak sepertiga, lebaran kemarin dapat THR sama gaji sekian, seandainya COVID nggak ada nih, kemudian pulang kampung, kemudian seminggu di tempat mertua, seminggu di tempat orang tua, balik lagi ke sini masuk kerja lagi, anak sekolah enak, kemudian seandainya apa namanya itu menghayal. Satu, menghayal inilah yang kemudian menghalangi orang untuk taat ibadah kepada Allah. Kenapa? Dia sibuk mengejar hayalannya. Oh, saya menanam durian dari 100 pohon, kalau tumbuh 100 itu 1 pohon 10 biji, dan 5 biji dan buahnya kaliannya sekian, duitnya sekian, tak pakai sekian. Besok pagi dia kemudian orang belum ada subuh lagi, dan dia dari kebunnya. Kenapa? Dia kemudian dibimbing oleh hayalan, dia dipancing oleh hayalan, makanya semangatnya luar biasa. Akhirnya orang zuhur dia gak peduli masih jalan-jalan di pohon durian kemudian. Kenapa? Karena hayalannya kemudian orang tuh kalau menghayal kemudian Masya Allah, ini rumah saya kalau direnovasi begini, jadi begini, dari sini. Saya harus cari duitnya supaya dapat sekian begini, saya renovasi ke rumah begini. Itu kira-kira kemudian bisa istiqomah masih. Dia sibuk memikirkan mencari duitnya. Kenapa? Karena duitnya nggak ada. Ini berarti dia menghayal. Kalau duitnya ada, nggak menghayal. Duitnya ada 2 miliar tuh. Ini kalau direnovasi rumahnya baik nih, berapa kira-kira hampir 1 miliar. Oh ada duit 1 miliar, langsung kerjakan. Menghayal nggak? Ya ini mungkin di rumah
rumah nih kalau boleh dibikin kayak begini nih duitnya 10 juta nih, kalau diginiin nih 10 juta lagi nih, totalnya 60 juta nih. Tanya ke ibu-ibu kita bagi 2.000 kan ibunya. Sedangkan buat rumah perlu 60, berarti dia harus nyari nggak? Kalau nyari 60 juta, maka akhirnya mau nggak mau subuh nggak bisa ke masjid, subuh nggak bisa ke musola, orang taklim nggak sempat. Dia mau menghayalkan, menyatakan hayal. Inilah kata Nabi, kalau mau masuk surga bukan tahajud, ternyata bukan apa lagi namanya sholat duha, ternyata bukan sholat witir, bukan Quran. Kurangi hidup menghayal, sebab kebanyakan menghayal itulah yang menghalangi orang untuk taat ibadah kepada Allah. Pak Ustadz, kalau berencana bolehlah. Bedanya orang berencana dan orang menghayal. Kalau berencana itu bahkan diperintah dan disuruh kita merencanakan sesuatu. Kalau merencana itu tidak fokus kepada hasil, tapi berusaha melakukan proses dengan sebaik-baiknya. Perhatikan ya, otaknya jaga baik-baik. Jangan pikirkan hasil yang sudah pakai KM dulu, karena belum tentu itu belum pasti. Sebab pada KM ini jawabnya bisa. Dan kalau orang memikirkan, merencanakan itu, dia tidak terlalu fokus pada hasil, tapi otaknya bagaimana yang ada ini dikerjakan dengan cara terbaik. Contoh orang nanam semangka tadi. Kalau orang merencanakan, memikirkan semangka itu kemudian obatnya ini, cara nanamnya ini, masalah hasil nggak ada masalah. Yang penting saya jaga, saya rawat dengan cara yang terbaik. Nanti saya cara rawat semangka, kemudian siramnya begini, obatnya ini, kemudian apalagi cara menanganinya begini, itu namanya merencanakan. Kalau menghayal, nanti semangka itu berbuah sekian, harganya semangka sekian, dijual sekian, diberikan sekian, itu menghayal namanya. Yang dilarang oleh Nabi bukan merencanakan, tapi menghayal. Kalau kita kemudian bekerja, saya dagang ini, yang penting jangan ketinggalan sholat. Kayak caranya saya atur di dagang jam sekian juga, jam sekian toko, lalu kemudian saya jualannya ini harga sekian begini, cara foto begini, masalah nanti untuk rugi terserah Allah. Kemudian yang penting saya mengerjakan dagang dengan yang terbaik sampai ibadah jangan ketinggalan. Itu namanya merencanakan. Kalau menghayal, saya toko ini 5 sebulan, jadi yang satu ini untungnya 20 juta kali 5 100 juta, 100 juta saya sebulan duit di tangan nih 100 juta sebulan, hasil dari 5 toko kali setahun saya punya toko, padahal tokonya baru 2 hari depannya. Paham bedanya? Ya kan? Maka yang dilarang oleh Allah adalah kalau orang merencanakan dengan sebaik-baiknya, bahkan itu disuruh. Bahkan kata Sayyidina Ali kemudian, al-haq bi ghairi nizam sayaghlibuhu al-batil bin nizam. Kebenaran tapi tidak diorganisir itu bisa kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Oh, ini bahasanya tinggi lagi. Nasi uduk apa nih? Ini kan dari Sayyidina Ali. Kebenaran yang tidak diorganisir, majlis taklim kemudian jadi atur ketuanya siapa, bendaharanya siapa, yang megang duitnya siapa, nyari duitnya dari mana. Insyaallah 3 bulan itu tuh. Kenapa? Ustaz gratis. Menipis dulu Ustaz yang kemudian, ya kan? Gak ada yang umum. Bisa kalah dengan kejahatan tapi diorganisir. Artinya Islam menyuruh kita mengatur, diatur sebaiknya. Yang tukang kamera siapa, yang tukang duit siapa, yang ketua siapa, yang baca maulid siapa, yang mukul hadrat siapa, dan lain sebagainya. Ya. Disuruh dalam agama tapi jangan menghadap. Nanti kemudian ini pengajian ini nanti sampai laporan semua mau pakai ini kemudian, padahal dia jadi boleh sekali datang pengajian kemudian. Ya. Nah, gara-gara menghayal inilah menghalangi orang bisa kebanyakan dia dimakani, dihantui oleh hayalan sendiri. Akhirnya dikejarnya tuh hayalannya, entah dapat entah enggak, maka kemungkinan hayalannya kemudian lebih tinggi daripada kemampuan, sehingga kemampuannya nggak bakalan bisa mencapai. Sampai kapan pun nggak akan terwujud. Jadi sampai kapan pun dia nggak akan sempat ibadah. Hebat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi kalau mau masuk surga jangan banyak menghadap. Satu. Yang kedua kata Nabi kalau mau masuk surga tabitu ajalakum baina absarikum. Tetapkan bahwa ajal kalian dekat dengan kalian. Ya.
rasakan, tetapkan itu maksudnya rasakan bahwa ajal kita sudah dekat. Ternyata nggak ada disuruh baca Quran banyak-banyak, bertahajud banyak-banyak, sedekah banyak-banyak, kemudian sholat duha banyak-banyak. Enggak, masuk surga itu syaratnya satu, jangan banyak menghayal, itu juga. Artinya apa yang ada hadapi kenyataan saat ini gaji separuh, kemudian bekerja ke karuan terima, dengan seandainya saat ini makan kemudian lauk daun kemudian terima, karena itu kenyataan. Jangan kemudian lupa kopi ini sudah ayam nih, kemudian begitu dipegang ikan asin, ya kan? Ini kalau daun ini kemudian sudah daging, begitu dipegang ikan asin, kan yang ini hati dong, kenyataan sesuai dengan fakta. Maka kunci masuk surga yang pertama, pandai menerima kenyataan hidup. Itu rahasianya ternyata. Yang kedua, rasakan bahwa ajal kita sudah dekat. Jangan begini. Yang bikin orang sulit masuk surga itu begini otaknya. Saya masih muda, saya masih lama lagi mati, saya masih banyak lagi umur, saya masih panjang lagi kemudian waktu. Selalu saja pikirannya, saya ini masih muda, masih sehat, masih panjang umur. Selalu itu yang di otaknya. Dan pernah ada pikiran begini, kalau saya mati saat ini bagaimana? Nah, kalau mau masuk surga harus ada di otak, kalau saya mati sekarang bagaimana? Ya, nggak bisa kalau mau masuk surga pikirannya, saya kan baru 35, saya kan baru 40, saya kan masih sehat, saya kan masih gagah, saya kan masih kuat, masih panjang lagi umur, seakan-akan masih lama lagi hidup di dunia. Nah, ini orang kayak gini nggak akan masuk surga nih. Kenapa? Karena kalau yang pertama tadi banyak anak-anak menghalangi ibadah. Yang kedua, kalau merasa umur masih panjang, maka kejadiannya adalah menunda ibadah. Saya nanti aja ke masjid kalau 70, udah kerja pensiun, anak udah pada jadi semua, rumah udah lunas, motor tadi udah lunas, nanti saya tenang, baru saya ke masjid. Berarti dia itu punya otak, dia masih hidup lah. Orang pikirannya udah masih 20 tahun kok. Paham gak? Mulai lapar ya? Belum? Berarti saya yang lapar perasaan saya. Kira-kira stop sampai di sini aja gimana nih? Iya, benar. Aku dukung saya kan? Ya, doa. Alhamdulillah, saya dukung, ya kan? Ayo. Berapa orang kalian? 1, 2, 3. Berapa tadi? Yang nyebutnya itu berapa orang? Stop. Ya, stop sampai di sini aja ya. Satu lagi. Satu lagi. Oh, selesaikan itu maksudnya. Ini udah bahasa beras nih. Kalian gak kencang, mendukung cepat. Kalau mau masuk surga yang ada di otak tuh harus begini. Kalau mati sekarang, nasib saya kayak apa? Ya, jangan selalu pikir, oh sekarang saya masih banyak kerjaan lagi, masih sibuk ini, ngurus ini. Nantilah kalau saya udah sibuk lagi, saya ke masjid insyaallah. Nanti kalau semua udah settle, nah ini bahasa tinggi lagi nih. Karena banyak orang tua bahasa tinggi nih. Kalau sudah secure semuanya nih nanti udah pensiun, anak udah pada jadi, kemudian rumah lunas, semuanya udah pada insyaallah saya fokus ibadah. Sekarang ini saya masih kemudian lagi. Itu berarti masih yakin umur masih panjang. Siapa yang jamin kita hidup masih sampai pensiun? Siapa? Ada sertifikatnya, kita punya sertifikat dijamin umur kita sampai anak kita jadi orang. Rupanya anaknya selamanya kucing, kambing, belum jadi orang kan? Kan kebanyakan kita minta maaf nih, tanya dia kemudian kenapa nggak ke masjid? Ya nantilah kalau semuanya udah sibuk, saya nggak apa, saya kerjaan selesai, saya pensiun, saya ke masjid. Tanya, ada sertifikat panjang umur. Tapi harus lain
rumah kita lunas, kemudian kita baru mati, ada nggak? Pernah lihat nggak orang baru muncul rumah mati lakinya, ada nggak? Ada nggak? Siapa yang enak? Istrinya lah, rumahnya lunas, ya kan? Kita ada yang pernah lihat anaknya masih kecil-kecil, ayahnya meninggal. Ada yang badannya masih babat-babatnya mati. Artinya nggak ada jaminan kita sampai pensiun hidup, nggak ada jaminan kita sampai anak lulus kuliah hidup, nggak ada jaminan kita sampai lunas semua cicilan kita masih hidup, nggak ada. Nah, kalau nggak ada jaminan, harusnya mikirnya ada dong di otak gini dong. Kalau mati sekarang nasib saya kayak apa? Pulang dari sini mati coba, mau nggak? Pulang dari sini mati mau nggak? Nah, berarti kemudian nggak berani, artinya kita belum siap. Tapi kita nanti ibadah di giliran ditanya kalau pulang mati siap nggak siap. Kalau mati beneran, emang mereka Israel kalau Pak DKM siap ke mati, kalau siap datang nih, kalau nggak jadi di cancel nih. Kayak pengajian di cancel berapa kali ya kan? Pokoknya nggak akan kalah kalau misalnya mana aja ada di efeknya kan? Kata Israel, Pak DKM Assalamualaikum, siap belum masih nih pulang pengajian? Kalau siap tak datang ini, kalau enggak tak cancel. Pasti jawaban Pak DKM. Bosok bilang malam ini kemudian Israel, gitu kan? Kita tahu jawabannya siap-siap tunda, ada nggak? Artinya kita siap kalau mati nggak? Mati. Kalau saat ini setelah ini pulang sini takdirnya mati, kita nggak siap mati nggak? Mati. Tapi kenapa kita kemudian untuk mempersiapkan dan menghadapi itu masih menunda-nunda? Ini orang berpikirnya tidak masuk akal. Kalau bahasa Cianjur dan logis dia berpikirnya Pak. Ya, tanya jawab Cianjur kalau berpikirnya. Dan logis itu berpikirnya. Coba pikirkan. Orangnya nggak ada jaminan umur panjang, hidup sampai pensiun masa kerjaan, nggak ada jaminan orangnya hidup sampai anak kuliah, dan nggak ada jaminan sampai besok pun kita nggak ada jaminan. Bisa jadi pulang dari sini jamaah ikhlas mati bisa kan? Bisa jadi pulang dari sini ustaznya mati bisa nggak? Astagfirullah, jamaahnya lagi. Ini ada musuh pribadi kayaknya, ada masalah pribadi. Kalau ustaz yang ganjar mati tutup pengajian, kalau jemaah yang mati masih banyak yang mau ngaji, jadi ustaz atau jemaah yang mati duluan? Ustaz. Coba pikir dengan akal sehat. Kadang-kadang kita berpikir ditutupi nafsu, makanya akal sehat kita mati buta. Hidup umur sampai besok aja nggak ada jaminan, apalagi sampai anak lulus kuliah, sampai pensiun, sampai apa. Nah, begitu kita nggak siap mati, begitu mati tetap mati. Nah, tapi untuk persiapan mati kita entar. Coba dong pikir dong. Masuk akal nggak? Harusnya kalau kita nggak ada jaminan mati nanti tahun depan, bulan depan, atau 10 tahun yang akan datang, artinya kita bisa saja mati dalam waktu dekat. Kalau mati dalam waktu dekat berarti harus siap. Nah, saya nggak siap. Kalau nggak siap tapi waktunya mati nggak? Harusnya kalau kemudian sadar saya siap nggak siap ya mati, dan saya nggak ada yang pegang kartu sertifikat saya mati kemudian umur sekian nggak ada, bisa saja saya waktu dekat. Berarti harusnya saya mempersiapkannya nggak bisa ditunda-tunda dong. Harusnya kalau akal sehat begitu kan? Tapi kalau akal nggak sehat, dia mikirnya begini, saya nanti nunggu pensiun kerjaan baru nanti istiqomah ke masjid. Saya nunggu anak selesai kuliah semua selesai, insya Allah saya istiqomah ke masjid. Ini berarti otaknya alhamdulillah ada yang berani jawab. Takut semua kalau ada yang diri sendiri, ya kan? Coba gini loh Pak. Saya ambil analogi yang kemudian sederhana supaya kita bisa mudah paham. Kita dapat kabar di kampung, bagi yang lebih banyak dari kita orang. Ada orang dapat kabar di kampung, Pak, orang tua bapak meninggal dua-duanya mendadak. Berarti mau nggak mau harus pulang. Kita nggak tahu kemudian kapan, misalnya contoh, kita nggak tahu kapan kita akan pulang, bisa jadi tahun depan, lebaran, atau segalanya. Ternyata ada kabar mendadak. Ibu, orang tua ibu dua-duanya meninggal dadakan, kedua-duanya. Jangan langsung COVID, jangan. Kemudian, ya bukan meninggal dadakan. Aduh, saya nggak ada rencana mau pulang, ternyata harus pulang, dan saya nggak siap, duitnya nggak ada. Kira-kira harus ada apa nggak? Harus. Iya harus ada. Kita tuh nggak ada jaminan mati kapan-kapan, sama kita nggak ada kepikiran pulang
PDKM ke Israel, saatnya udah nggak bisa ditunda-tunda dah. Bisa nggak mereka ngomong gini, Pak Israel saya belum siap, nggak ada kata yang di kampung. Kemudian maaf ayah ibu meninggal dadakan, bapak harus pulang, artinya nggak bisa. Enggak, duit nggak ada, kira-kira nyari duit nggak dadakan, nyari. Kenapa untuk urusan akhirat kita nggak tahu kapan kita matinya, dan kalau mati siap nggak siap kita mesti mati. Kenapa entar aja? Bisa nggak kita ngomongin nanti, oh entar aja saya pulang lah, bulan depan aja saya pulang, saya belum punya duit, saya ngumpulin duit dulu. Orang tuanya sudah paham nggak maksudnya? Itu analoginya. Makanya kemudian orang yang merasa hidupnya masih umurnya panjang, itu risikonya dia akan menunda-nunda apa, nanti aja nunggu ini. Kalau yang pertama tadi banyak menghayal, itu kemudian membuat orang terhalang daripada beramal. Ketiga terakhir, alhamdulillah, artinya bentar lagi makan. Pastikan PDKM nih, kalau nggak pasti kasih kita nih. Yang terakhir, syarat masuk surga. Yang pertama apa tadi? Harus nyantol dong, biar pulang dari sini ada perubahan. Nomor satu, kalau mau masuk surga, jangan banyak mengharap. Apa yang ada. Saat ini bisanya cuma makannya, kemudian lauk tempe, ayam, daging, kemudian sama nasi. Alhamdulillah. Kalau enggak apa-apa. Ya, jangan banyak seandainya. Pokoknya yang ada hari ini hadapi, yang ada besok hadapi, yang ada minggu depan hadapi. Yang kedua, kalau mau masuk surga kata Nabi, harus ada di otaknya, kalau saya mati sekarang bagaimana? Ya, supaya enggak menunda-nunda amal ibadah. Yang ketiga, yang terakhir, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau mau masuk surga, wastahyu minallahi haqqal haya, harus memiliki rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Terakhirnya, ternyata syarat masuk surga itu bukan tahajud, tapi ada rasa malu kepada Allah. Istirahat. Apa saya sebenarnya Pak? Cuman katanya terus tadi dipaksa kemudian akhirnya mau ngomong terus sudah selesai nih. Tapi makan kan di sini insya Allah ya. Pasti. Alhamdulillah. Setelah di akhir kita dapat kepastian. Sebenarnya biar nggak tegang. Kalau tegang kalian nggak masuk, nyata sudah orang kayak gini jadi pulang-pulang kecanduan nasi pulang bisa lupa. Ini ngaji tuh nggak usah panjang-panjang, yang penting kan pernah. Ini kenapa ya? Pernah berdebu gitu kan? Pernah. Yang ketiga apa tadi? Iya. Saya ambil contoh begini. Ini bapak hidup kemudian kerja di sebuah perusahaan yang munafik. Karena perusahaan yang munafik, maka rumah difasilitasi. Kendaraan inventaris, kemudian gaji sebulan gede, anak istri ada tunjangan, kesehatan dijamin oleh kantor semua. Pokoknya rumah ada, kendaraan inventaris ada, gaji gede, anak istri semua dijamin, tunjangannya semua lengkap dari kantor. Kemudian satu ketika tengah malam di kantor nelpon, Anda udah pulang di rumah, tidur istirahat di rumah dengan istri dan anak, jam 12 malam kantor nelpon, Pak, mohon maaf ada rapat dadakan, kemudian ada masalah di kantor, maka kemudian bisa nggak Bapak datang ke sini saat ini untuk kita rapat? Datang nggak? Kenapa mesti datang? Itu bukan jam kerja, itu tengah malam loh, waktunya tidur, bukan jam kerja. Kenapa? Karena malu dengan fasilitas ya. Coba jangan datang. Masya Allah, itu sudah rumah dijamin, mobil inventaris, anak dijamin, gaji ada, kesehatan dijamin, dipanggil telepon rapat tengah malam dia nggak mau datang, nggak tahu malu. Sekarang saya tanya, bernafas udara siapa yang jamin? Mengharap atau mendapatkan cahaya dari cahaya mana? Matahari yang kemudian dijamin oleh Allah.
Allah. Darah siapa yang bisa bikin darah? Ya, yang bikin mata siapa yang bisa bikin mata? Lalu kemudian yang kita makan, kemudian makan apa kita? Nah, uduk. Nasi uduk dari mana? Dari beras. Beras dari padi. Adakah orang yang bisa bikin padi di dunia ini? Pasti semuanya sudah memanfaatkan yang sudah ada. Siapa bisa bikin padi di dunia ini? Ada orang yang pernah penemuan bikin pohon baru ada. Pasti paling dia nemukan bibit baru di hutan, ternyata dites kemudian aman, gak membawa racun, ditanam tumbuh lalu dibudidayakan. Berarti siapa yang menyiapkan? Yang kita makan nasi, nasi saya Ustaz beli. Pedagang di mana dapatnya? Petani nanam di mana? Petani nanam padi Ustaz. Bibit padi itu siapa yang bikin? Pabrik mana yang bikin bibit padi? Saya mau tanya. Paling kemudian orang-orang nenek moyang kita zaman dulu ketemu sesuatu di hutan, ini apa ini? Diambil, ditanam, ternyata tumbuh, keluar padi, akhirnya dibudidayakan, dimakan, ternyata jadi nasi. Berarti yang kita makannya disediakan di buminya Allah. Makanya kalimat Al-Qur'annya kulu minna fil ardi halalan thayyiban, makanlah oleh kalian apa-apa yang sudah ada di bumi. Garis bawahnya nih, kulu minna fil ardi, makanlah oleh kalian apa yang sudah ada. Siapa yang pernah bikin pohon mangga? Siapa? Siapa? Ada orang yang pernah bikin pohon durian? Siapa? Semuanya ketemu di bumi Allah sudah ada. Artinya kita ini semua dijamin dan semua kita difasilitasi. Kita minum dari air yang kemudian turun dari langitnya Allah. Kita makan dari makanan yang tumbuh dari buminya Allah. Kita menghidup udara yang disediakan Allah. Kita hidup dengan nyawa yang diberikan Allah. Kita bisa bekerja dengan jasad yang diciptakan Allah. Kita menggunakan cahaya dengan fasilitas matahari yang dijadikan. Tapi kita nggak punya rasa malu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datanglah kita. Padahal tengah malam lagi. Gak datang kita. Coba aja kalau kantor yang manggil jam 12 kita datang, kenapa? Saya malu. Kantor fasilitasi rumah, inventaris mobil, anak saya dapat tunjangan, istri saya dapat tunjangan, saya gajinya gede, kesehatan saya dijamin Pak kantor. Makanya kalau saya nggak datang malu. Sama Allah makan kita semua sudah ada di buminya Allah. Nggak ada orang bikin bibit padi itu, nggak ada. Nggak ada pabriknya orang bikin terong itu, nggak ada. Siapa yang pernah bikin ikan gabus? Siapa yang pernah bikin ikan lele? Siapa? Semuanya ngambil yang sudah ada, sudah siap semua dari Allah tuh. Ini lele, cuma nanti siapa yang menemukan lele itu, siapa yang pertama membudidayakan, lalu kemudian turun-temurun sampai sekarang. Akhirnya kita sekarang makannya lele. Ada nasi, beras. Siapa yang bikin benih padi itu? Siapa? Tidak ada pabrik yang bikin benih padi, tidak ada. Semuanya ngambil yang sudah ada. Jadi nasi ketemu, kemudian lele dengan nasi di piring, kemudian jadinya nasi uduk. Berarti makan nasi uduk dari yang disiapkan oleh Pak DKM. Tapi yang sudah diberikan oleh Allah. Nyawa kita siapa yang bikin? Mata kita siapa yang bikin? Udara yang kita hirup siapa yang beri? Cahaya yang kita pakai siapa yang beri? Semuanya dari Allah dijamin, tapi kita dipanggil nggak tahu. Maka itulah orang yang nggak punya rasa malu nggak akan masuk surga. Dan syaratnya masuk surga harus punya rasa malu. Ya Allah. Sampai saat ini masih lihat dengan jelas, mendengar dengan jelas, kemana-mana bebas. Harusnya kalau Allah panggil ke masjid, ke musola nggak datang, malu kita. Lebih malu kemudian dari bos yang panggil kita nggak datang karena difasilitasi. Kenapa? Bos nggak bisa nyiptain nyawa. Bos nggak bisa bikin mata. Kalau mata kita buta karena bekerja, bos bisa jaga tidak. Paling ngasih duit, kita bisa ganti mata. Tahu yang ngasih mata dipanggil bos kita jam berapa? Jus siap, standby, datang. Kenapa? Malu. Giliran sama Allah kita nggak punya malu. Ini yang bikin
kita terhalang masuk surga. Kenapa? Kita tidak malu sama Allah. Kadang-kadang kita tantang ketek, nggak sholat, nggak apa, kita murid. Padahal kemudian Allah yang lihat, yang kita petangkan ketek semua datang daripada Allah. Maka kata Nabi benar, nomor 3 kalau masuk surga punya rasa malu dong hidup. Ada rasa malu dong hidup di dunia ini. Kenapa? Udah semua difasilitasi oleh Allah. Allah cuma minta zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, kalau datang nggak sholat, namanya nggak tahu. Masuk surga nggak? Oh, ternyata surga itu syaratnya satu punya rasa malu, yang kedua kemudian jangan merasa umur masih panjang. Yang pertama kemudian jangan banyak menghadapi yang ada saja. Inilah kemudian resepnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang surga itu nggak akan dibuka sebelum Nabi masuk duluan. Orang yang memegang kunci surga masih tahu rahasia masuk surga. Ini keren nih. Orang memegang kunci bioskop dia masih tahu kalau mau masuk bioskop ini syaratnya nih. Yang memegang kunci, kalau yang ngomong saya doang jangan dipercaya. Orang saya belum tentu masuk surga. Tapi yang ngomongnya yang memegang kunci. Kalau yang megang kunci bioskop masih tahu nih, begini caranya masuk bioskop itu biar aman. Yang megang kunci rumah masih tahu masuk rumah saya itu biar aman, begini caranya. Kemudian harus percaya. Ini Nabi yang masih tahu masuk surga itu. Kemudian satu, kalau mau masuk surga kemudian kurangi menghadal hidupnya sudah. Udah apa yang ada saat ini kerjaan sekadangnya begini ya udah terima, jangan banyak seandainya. Yang kedua kemudian pertanyakan diri kita, kalau sekarang mati apa yang terjadi? Yang ketiga, punya rasa malu kepada Allah. Nah, kalau sudah 3 ini maka terpenuhi syarat surga. Artinya inilah orang bertakwa. Orang bertakwa tadi tangga pertama itulah sebenarnya orang sukses. Ternyata orang sukses itu punya rasa malu dalam dirinya. Apalagi usaha sudah diberi Allah lancar. Orang munafik kerja nggak lancar, dia lancar. Tapi subuh nggak sholat, harusnya malu dong. Iya kan? Dia mobil dah ada, orang teman-temannya kesana kemari masih naik motor, dia kesana kemari dan naik mobil. Tapi temannya bisa ke masjid, dia pakai mobil nggak bisa, harusnya malu. Makanya benar, ternyata orang sukses itu bukan yang punya harta, tapi yang takwa. Siapa yang takwa? Satu yang punya rasa malu. Yang kedua kemudian dia mikir kalau mati sekarang nasibnya kayak apa. Yang pertama dia hidup nggak banyak mudah-mudahan kita termasuk ini insyaallah. Berdoa kepada Allah berkahnya majelis ilmu, berkahnya pembukaan majelis taklim. Ya Allah, tanamkan di hati kami rasa malu. Ya Allah, tanamkan di otak kami pikiran bahwa kami kalau mati sekarang bagaimana, dan jadikan kami hidup jangan dibuai dan dilenakan oleh khayalan. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah. Allah berikan kita istiqamah. Allah berikan kita istiqamah dan ikhlas dalam menuntut ilmu serta taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah akhir umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Berikan niat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan wa hudan wa shifaa'an min kulli saqamin wa la wa rizqan halalan tayyiban katsiran 'asiyatan ma'nawiyyan fi dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadha ya Allah jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan معصوما ولا تجعلنا فينا ولا معنا ولا منا شقي ولا محروم ولا مفروضا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين. Banyak minta maaf, minta halal, minta ridha, minta ampun dunia akhirat. Dari nanti nggak usah salaman ya, daripada was-was nggak usah salaman. Insyaallah kemudian mudah-mudahan kita akan nyatakan sehat badan ya, jadi untuk
taklim seperti kalau